Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi fase perancangan dalam proyek teknik informatika, di mana perancangan merupakan susunan atau rumusan sistematik mengenai langkah-langkah atau tindakan-tindakan yang akan dilakukan di masa depan dengan didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang skema atas potensi faktor-faktor eksternal dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu. Lalu dalam proyek itu ada tahapan yang perlu dilakukan, yaitu tentang penjadwalan waktu, sumber daya, dan semua yang harus Anda ketahui agar proyek tersebut menjadi sukses. Kemudian fungsi perencanaan proyeknya itu ada 3. Yang pertama sebagai sarana komunikasi bagi seluruh pihak terkait, yang kedua merupakan dasar dalam pengalokasian sumber daya, dan yang ketiga merupakan tolak ukur di dalam pengendalian. Lalu tahap-tahap perancangan proyek, di mana yang pertama itu urutan kerja, jadwal kerja, ramalan performansi penyelesaian proyek, lalu penetapan tujuan, perencanaan organisasi proyek dan rancangan anggaran, dan sumber dayanya. Karena tanpa perencanaan tersebut, maka suatu kegiatan tidak dapat dijalankan atau suatu proyek tidak dapat berhasil. Lalu fase perancangan proyek, yang pertama merencanakan proyek, mempersiapkan dan mendefinisikan rincian proyeknya. Untuk perencanaan proyek itu yaitu ada 4 perancangan. Yang pertama yaitu perancangan strategi, yang kedua mengidentifikasi sumber sistem pada proyek, yang ketiga menetapkan kendala proyek, dan yang keempat menetapkan prioritas dalam proyek. Lalu untuk perancangan strategi yaitu merencanakan peningkatan aktivitas dan menentukan sasaran. Contohnya seperti memperbaiki kelemahan atau problem yang ditemukan pada fase definisi. Lalu mengidentifikasi subproyek untuk mengetahui dan menentukan lingkup pada proyek yang akan dilaksanakan berdasarkan hasil dari fase definisi. Lalu menetapkan kendala proyek, misalnya kendala batas dana, lalu batas waktu, umur ekonomis proyek, struktur organisasi maupun peraturan-peraturan yang terdapat pada perusahaan tersebut. Lalu untuk kriteria rasionalnya yaitu meningkatkan keuntungan, penghematan biaya, meningkatkan kelangsungan hidup sistem, keterkaitan hubungan dengan subsistem lain, dan kebutuhan mendesak. Lalu kriteria tidak rasional seperti manajemen tidak berminat ataupun menonjolkan kebanggaan. Mempersiapkan proyek. Jadi pertama itu menunjuk anggota tim, yaitu konsultan, personel perusahaan, dan gabungan konsultan dengan personel perusahaan. Kelebihannya yaitu waktu penyelesaian cepat, kualitasnya lebih baik, tetapi untuk kelemahannya yaitu biaya lebih tinggi karena kita membutuhkan konsultan yang ahli dan rahasia perusahaan terbuka. Jadi apabila kita tidak menggunakan jasa konsultan, maka kita tidak perlu mengeluarkan biaya yang lebih tinggi dan rahasia perusahaan pun akan aman. Terus kalau menggunakan result internal, yaitu kelemahannya waktu penyelesaiannya lebih lambat, hasilnya juga kurang berkualitas karena di sini dengan adanya konsultan itu semuanya akan berjalan sesuai dengan ketentuannya. Sedangkan kelebihannya seperti sebelum tadi, yaitu biayanya lebih rendah dan rahasia perusahaan tidak akan diketahui oleh konsultan. Terus kombinasi menggunakan jasa konsultan dan resource internal, yaitu waktu penyelesaian lebih cepat, hasilnya sangat berkualitas, biaya tinggi, dan rahasia perusahaan terbuka. Mengumumkan proyek, alasannya pengembangan, apa sasarannya, dampak keuntungan pegawai. Mendefinisikan bagian-bagian proyek yang akan dikembangkan, yaitu melakukan studi kelayakan, di mana yang pertama memahami lingkup proyek yang akan dibangun, lalu menentukan kebutuhan proyek yang akan dibangun. Terus untuk kelayakannya yaitu kelayakan teknik, kelayakan hukum, operasi, jadwal, dan ekonomi.
Kelayakan teknik kata. Jadi hal-hal yang perlu dipertimbangkan yaitu ketersediaannya alat dan teknologi di pasaran, lalu ketersediaan tenaga ahli untuk mengoperasikan alat tersebut. Terus kelayakan hukum, di mana dalam kelayakan hukum ini harus prosedur yang digunakan pada sistem, teknologi jaringan yang digunakan. Kelayakan operasi. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan yaitu kemampuan personil, kemampuan operasional sistem, kemampuan pengendalian dan efisiensi dari sistem. Kelayakan jadwal, di mana kita harus memanfaatkan waktu dengan seefisien mungkin, memperhitungkan pembuatan jadwal harus sesuai dengan kemampuan SDM dan alat bantu yang dapat digunakan, program evaluation and review, Gantt Microsoft Project dan lain-lainnya. Lalu untuk kelayakan ekonominya, di sini besarnya dana yang diperlukan, manfaat yang diperbolehkan dibandingkan dengan biaya pengembangannya. Peralatan yang diperlukan yaitu PERT card. PERT card itu merupakan model jaringan grafis yang menggambarkan tugas-tugas proyek dan hubungan antara tugas tersebut. Sedangkan Gantt card adalah bagan batang horizontal sederhana yang menggambarkan tugas-tugas proyek berdasarkan kalender. Jadi contohnya seperti ini. Ini merupakan contoh dari PERT card, suatu jadwal perusahaan untuk membangun proyeknya. Lalu ini contoh Gantt card. Ini Microsoft Project, bentuk atau gambar pembuatan Microsoft Project Gantt card. Ini untuk PERT card. Dan ini contoh WBS pendekatannya yang sudah jadi ya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.